Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Reski Aulia. NIM saya 21114468. Saya mahasiswa program studi informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas mata kuliah IoT atau bisa disebut Internet of Things. Topik yang akan saya bahas adalah analisa data sensor IoT pada studi kasus Smart Office. Tujuan dari analisa ini adalah untuk memahami pola penggunaan ruangan, melihat hubungan suhu dengan jumlah orang, serta memberikan rekomendasi efisiensi energi berbasis data. Oke, kita masuk ke codingannya. Bentar. Oke. Ini tampilan codingan Python untuk analisis data tersebut, di mana dataset yang saya gunakan bersumber dari kampus yang diberikan sama dosen yang bersangkutan, dan data ini merupakan rekaman sensor time series dari sebuah smart office. Bisa dilihat di layar, dataset ini memiliki kolom utama, yaitu ada timestamp, dan okupansi, temperatur, serta light. Di mana timestamp ini adalah tanggal ya. Terus untuk okupansi ini dia ada dia itu data sensor yang akan mendeteksi jumlah orang di dalam ruangan itu. Terus ada temperatur juga, di mana itu data suhu di ruangan tersebut. Terus ada light, itu data intensitas cahaya. Data ini telah saya proses menggunakan Python untuk kebutuhan visualisasi dan analisa. Bisa dilihat di sini. Ini adalah grafik time series jumlah kehadiran. Ini untuk visualisasi tren kehadiran harian. Jadi berdasarkan grafik dan hasil identifikasi program yang saya buat, jam sibuknya itu puncak aktivitas kantor terlihat terjadi pada pukul sekitar jam 3. Berarti dari jam 8 sampai jam 3 itu masih rame. Terus jam sepi itu cenderung di pukul 7. Wait, sebentar. Iya, di jam 7. Karena di jam 7 ini itu masih pagi banget, jadi terbilang masih sepi. Terus malam mungkin juga sepi ya, karena nggak ada sama sekali orang di kantor tersebut. Jadi pola ini menunjukkan bahwa penggunaan ruangan mengikuti jam kerja operasional kantor pada umumnya. Biasanya mulai dari jam 8 sampai jam 5 itu masih terbilang rame ya, atau masih ada, dan benar-benar sepi itu di saat jam istirahat atau bahkan jam setelah pulang kerja gitu. Terus kita masuk ke analisa korelasi. Oke, kita masuk ke analisa korelasi. Ini. Di sini saya akan menganalisa hubungan antara jumlah orang dan suhu ruangan. Di layar terlihat nilai korelasi person yang didapat. Ini 27 ya.
Nah, ini nilai korelasinya min 0,05. Kesimpulannya ini korelasinya negatif. Aneh kalau suhu turun pas rame dan mungkin AC-nya otomatis kenceng gitu. Jadi nilai ini mendekati 1 artinya hubungannya kuat. Semakin banyak orang, suhu ruangan terbukti ikut naik gitu. Itu kalau nilai korelasinya 0,05. Tapi kalau di bawah dari itu nilainya rendah berarti arti hubungannya lemah. Jumlah orang tidak terlalu mempengaruhi suhu ruangan secara langsung gitu. Jadi kalau ini di tampilan ini berarti dia nilainya itu rendah, hubungannya lemah karena jumlah orang tidak terlalu mempengaruhi suhu ruangan secara langsung. Ini karena negatif ya, min 0,05 gitu. Oke, kita ke bagian rekomendasi efisiensi. Rekomendasi efisiensi ini ya. Jadi ini. Ini. Coba kita perhatikan grafik gabungan ini. Di sini ada balok biru. Itu adalah orang. Dan garis orange itu adalah lampu. Saya menemukan indikasi pemborosan energi terlihat pada di jam bentar. Jam 00 sampai jam 23.00. Berarti sekitar jam 1 sampai jam 11 malam ya. Ya 24 jam ya. Hitungannya kayak 24 jam ya. Mungkin datanya mau di iya 23 jam lah ya. Itu. Nah, artinya lampu sering lupa dimatikan saat ruangan kosong. Oke, rata-rata cahaya saat ruangan kosong itu berada di 543,33. Sedangkan suhu saat ruangan kosong itu ada di 27,01 derajat. Jadi jumlah data yang terdeteksi lampu nyala tapi kosong itu 3 entries gitu. Jadi di sini bisa dibilang kayak pemborosan ya, karena nggak ada orang tapi ruangannya kosong dan orang-orangnya lupa buat matiin lampunya. Oke, berarti rekomendasi berbasis data itu saya merekomendasikan itu ada sensor okupansi agar lampu otomatis mati jika ruangan kosong gitu. Terus ada jadwal AC otomatis, jadi AC di set off ke otomatis pada pukul jam pulang, misal jam 5 sore, itu nanti AC-nya otomatis mati karena kantor sudah sepi. Terus untuk lighting kita pakai adaptive lighting menggunakan lampu yang bisa meredup otomatis saat orang-orang di ruangan sedikit untuk menghemat listrik gitu. Demikian presentasi analisa data IoT Smart Office dari saya. Kesimpulannya adalah data sensor sangat berguna untuk mengidentifikasi inefisiensi energi yang tidak terlihat secara kasat mata. Untuk itu mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.